Shalom adik-adik yang di rumah, gimana masih semangat kan? Meskipun sekolah minggunya online, tapi nggak mengurangi semangat adik-adik ya tentunya. Adik-adik yang di rumah, tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa untuk cuci tangan, pakai masker, lalu jaga jarak. Ya adik-adik, supaya sekolah minggunya kita harus semangat, adik-adik yang di rumah bangkit berdiri ya. Kalian boleh sapa sama bapak ibu kalian atau mama papa kalian, bilang selamat pagi ma atau shalom ma, shalom bu, shalom pak gitu. Udah? Kalau udah, kita mau mulai sekolah minggu hari ini dengan menyanyikan lagu Dinten Niki Dintene Gusti. Sambil tepuk tangan boleh ya adik-adik yang di rumah. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat setiap cinta-Mu atas kehidupan kami. Saat ini kami anak-anak-Mu yang akan memulai sekolah minggu hari ini, berkati kami Tuhan sehingga apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik masih semangat ya sekolah minggunya? Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Mas Merari. Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan lagu, sebuah lagu lagi supaya adik-adik tambah semangat lagi. Lagunya Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Adik-adik bangkit berdiri ya biar semangat. Adik-adik yang di rumah bisa siapkan Alkitab dan siapkan diri ya adik-adik. Kita panggil Mas Merarinya terlebih dahulu. 1, 2, 3. Mas Merari. Hai, halo adik-adik semuanya. Ketemu dengan Mas Merari di hari ini. Nah, gimana kabar adik-adik di rumah? Mas Merari harap adik-adik merasa sehat semuanya. Semangat untuk mengikuti sekolah minggu hari ini. Nah, sebelum kita memulai cerita saat ini, mari kita meminta pertolongan Tuhan untuk membimbing kita di dalam doa. Kita berdoa ya adik-adik ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, saat ini kami menyiapkan hati kami untuk menerima firman dari Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan mengirimkan Roh Kudus dari Tuhan atas kami, sehingga kami tidak hanya membaca, kami tidak hanya mendengarkan firman dari Tuhan, tetapi kemudian kami dapat melakukan setiap firman yang kami dengarkan pada hari ini. Doa ini kami haturkan, belaskan kasih Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik semuanya, saat ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita bisa berkarya untuk Tuhan Allah.
di dalam hidup ini. Oleh karena itu, saat ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita. Ayo, adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya belum? Atau mungkin HP-nya? Bisa pinjam kakaknya, ibunya, atau bapaknya mungkin. Ayo siap-siap. Sudah siap? Nah, kita akan bersama-sama membaca Alkitab pada pagi hari ini. Kita akan membuka kitab Efesus. Ayo, coba tengok kanan kiri. Mungkin ada HP di sekitar adik-adik. Oh, HP-nya untuk nonton deh ya. Oh, maaf. Atau adik-adik sama-sama menyiapkan Alkitab buku seperti ini? Ayo kita buka sama-sama dari kitab Efesus. Sudah? Nah, kita akan buka dari kitab Efesus 1. Efesus 1, paling depan. Kita akan baca dari ayat 3 sampai yang ke-14. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Mas Mirari akan bacakan untuk kita semuanya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kekayaan Orang-orang yang Terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah
untuk memuji kemuliaannya. Nah, inilah perikop yang akan bersama-sama kita pelajari pada minggu saat ini. Adik-adik semuanya, Mas Merari mau bertanya sekarang. Coba tengok kanan kiri lagi, mungkin depan belakang. Apakah adik-adik bersama keluarga saat mendengarkan cerita sekolah minggu saat ini? Oh, mungkin ada yang tidak bersama keluarganya. Oh, tidak apa-apa. Tapi pasti senang sekali ya jika ditemani oleh keluarga adik-adik saat adik-adik beribadah di sekolah minggu saat ini. Nah, Mas Merari mau bertanya lagi. Kira-kira adik-adik sayang nggak dengan anggota keluarga adik-adik? Sayang kepada ayah atau bapak? Sayang kepada ibu? Sayang kepada kakak untuk adik-adik yang punya kakak? Atau sayang kepada adik mungkin? Nah, pasti sayang dong. Makanya saat adik-adik merasa sayang kepada anggota keluarga adik-adik di rumah, tentu dengan sukacita menyambut segala sesuatu bersama-sama. Contohnya saat ini, kita kan masih masa pandemi. Walaupun liburan di rumah, tetapi kita juga tidak bisa ngapa-ngapain. Kita lebih sering berkumpul dengan keluarga kita. Dan tidak jarang hal itu mungkin bagi sebagian adik-adik ada yang merasa bosan. Bosan ketemu ini lagi, bapak ibu lagi, kakak adik lagi. Atau mungkin ada yang merasa senang. Wah, sudah lama loh kita tidak bersama-sama seperti ini. Ayo kita main-mainan yang seru-seruan yuk. Nah, rasa sayang inilah yang harus senantiasa tumbuh dalam diri kita. Sehingga di masa pandemi seperti ini, kita kemudian karena rasa sayang kita, kemudian kita saling mengingatkan, ayo sudah pakai masker atau belum kalau mau keluar rumah? Ayo, kira-kira punya hand sanitizer atau tidak untuk membersihkan tangan, cuci tangan, dan lain sebagainya. Kalau kita punya rasa sayang, tentu saja kalau diingatkan, ya kita terima, wah terima kasih sekali. Tetapi jika kita kemudian tidak mempunyai rasa sayang, tentu hal itu akan menjengkelkan sekali. Kita akan menggerutu, ngopo to Bu, kok dadak nganggo masker terus, sumpek tahu? Atau, ngopo to Pak, kok harus pakai hand sanitizer, tangannya tuh jadi nggak enak mengkilat lagi, busi atau segala macam itu ya Pak, nggak suka aku. Hal itulah yang saat ini kita pelajari bersama-sama. Bagaimana rasa sayang akan menumbuhkan sebuah ketaatan sehingga kita semuanya bisa bertumbuh di dalam Tuhan, berkarya bersama untuk Tuhan. Sama seperti firman yang telah kita baca saat ini. Di sini Rasul Paulus mencoba mengingatkan jemaat di Efesus bahwa karena rasa sayang dari Tuhan Allah yang begitu besar, sehingga Tuhan Allah telah memilih orang-orang di Efesus untuk bisa turut serta merasakan kasih Tuhan, sehingga mereka diselamatkan. Kira-kira adik-adik tahu tidak? Atau ingat tidak? Apa yang dilakukan Tuhan Yesus untuk membuktikan rasa sayangnya? Ayo, boleh tanya kakaknya atau tanya bapak ibunya coba. Nah, Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk menebus dosa, kemudian bangkit dan mempersiapkan kerajaan surga bagi kita yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, rasa sayang luar biasa yang ditunjukkan Tuhan Allah melalui Tuhan Yesus, dan saat ini kita rasakan di tengah pandemi bahwa Roh Kudus selalu memimpin kita, itu harus kita tunjukkan juga.
kita bisa taat protokol kesehatan, kita bisa belajar dengan lebih giat walaupun online, kita mengerjakan soal semuanya sendirian, tidak nyontek itu adik-adik. Ataupun dengan hal yang lebih sederhana yang kita lakukan di rumah. Bagaimana kita menunjukkan rasa kasih sayang kepada Tuhan Allah, sehingga kita bisa berkarya untuk Tuhan dengan cara mematuhi semua perintah dari orang tua kita. Itulah yang menjadi bukti rasa sayang kita tidak saja kepada orang tua, tetapi juga kepada Tuhan. Kira-kira adik-adik mau enggak? Lebih sayang lagi, lebih patuh lagi, dan juga lebih mau membuktikan semuanya itu demi kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, ini cerita kita untuk hari ini. Oleh karena itu, saat ini kita akan meminta tuntunan Tuhan untuk memberkati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mengucapkan terima kasih karena Tuhan telah mengingatkan kami untuk bisa mewujudkan kasih kami kepada Tuhan melalui apa yang bisa kami lakukan, baik di tengah keluarga, masyarakat, ataupun dimanapun kami Tuhan tempatkan. Kiranya hal ini semakin menguatkan kami, sehingga di tengah pandemi seperti saat ini, kami tetap bisa berkarya untuk Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Doa ini kami haturkan berdasarkan kasih Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sampai di sini dulu adik-adik cerita kita pada hari ini. Adik-adik tetap harus semangat, tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Yang terpenting, tunjukkan rasa sayang kita kepada orang di sekitar kita. Ya adik-adik, gimana firman Tuhan yang disampaikan oleh Mas Mirari? Tentunya adik-adik sangat diberkati ya adik-adik. Kita saat ini selanjutnya kita mau persembahan. Nanti persembahannya adik-adik bisa diberikan kepada kantor gereja atau majelis gereja adik-adik. Kita mau persembahan dengan mengiringi lagu Yesus Sayang Padaku. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan buat setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami anak-anak-Mu mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan terima, sehingga apa yang kami berikan boleh menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik yang di rumah masih tetap semangat kan? Gak ngantuk kan? Nah kita tadi kan udah nyanyi, udah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau aktivitas yang akan dipimpin oleh Mbak Sela. Tapi kita belum lihat Mbak Selanya, kita harus panggil lagi. Kita panggil ya bareng-bareng, 1, 2, 3, Mbak Sela. Halo adik-adik, nah sekarang waktunya aktivitas ya. Nah sekarang aktivitas kita nanti adik-adik perlu
menyiapkan alat pewarna, boleh spidol, boleh pastel, boleh pensil warna, apapun yang adik-adik punya. Nah, nanti adik-adik juga perlu menyiapkan gunting dan lem atau double tip. Nah, nanti adik-adik akan disediakan satu lembar kertas bergambar 3 hati yang masih kosong, masih polos, nggak ada warnanya. Nah, nanti aktivitas adik-adik mewarnai 3 gambar hati ini. Nah, bebas, adik-adik boleh mewarnai dengan 1 warna atau 3 warna atau beberapa warna, terserah adik-adik. Nah, nanti setelah itu adik-adik gunting. Setelah adik-adik gunting, nanti dituliskan di 3 hatinya, dituliskan 3 hal atau 3 perilaku yang baik yang pernah adik-adik lakukan atau yang akan adik-adik lakukan selama di rumah. Seperti punya Mbak Sela, nanti ada yang pertama berdoa setiap hari. Lalu yang kedua ada membereskan kamar, terus yang ketiga ada menyiram tanaman. Nah, adik-adik boleh menuliskan kegiatan yang lain yang bisa dilakukan di rumah, seperti membantu orang tua, menyapu, dan lain-lain. Nah, nanti setelah diwarnai dan dituliskan 3 hal tersebut, nanti adik-adik menempel. Nah, setelah ditempelnya seperti ini ya, 3 seperti ini. Nah, setelah ditempel menggunakan lem atau double tip, adik-adik silahkan menempel 3 gambar hati ini yang sudah diwarnai, ditempel di kamar. Boleh di atas meja belajar, boleh di depan pintu, terserah adik-adik di mana. Yang penting nanti adik-adik setelah membuat ini ditempel di kamar masing-masing ya. Nah, itu aktivitas kita hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, jangan lupa ya yang disampaikan oleh Mbak Sela tadi. Sekarang kita mau mengakhiri sekolah minggu hari ini dengan sebuah lagu. Tapi sebelum kita menyanyi, Mbak Putri mau tanya, adik-adik yang di rumah suka mukul teman nggak atau suka menghina teman nggak? Pasti tentunya enggak ya. Anak sekolah minggu GKJ Wates itu baik-baik. Amin ya adik-adik. Kita mau menyanyikan lagu yaitu hati-hati gunakan mulutmu. Nanti bait berikutnya kita nyanyinya hati-hati gunakan tanganmu ya adik-adik. Ya, adik-adik boleh bangkit berdiri supaya lebih semangat untuk mengakhiri sekolah minggu hari ini. Kita hari ini sudah selesai, namun sebelumnya kita tutup dengan doa ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ketika sekolah minggu hari ini boleh berjalan dengan baik. Kiranya apa yang Tuhan sampaikan boleh kami lakukan sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami untuk dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, terima kasih adik-adik sudah mengikuti sekolah minggu hari ini. Jangan lupa besok minggu depan ada sekolah minggu lagi. Adik-adik yang di rumah jangan lupa jaga kesehatan. Tetap semangat. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.